lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kami mohon kepada para peserta dan pada hadirin untuk dipersilakan berdiri. DPP se-Indonesia, yaitu Bapak Rame Simanjuntak. Yang saya hormati Ketua DPD Komnas WI Deli Serdang, Bapak Tumpal Manik SPD SHMH. Dan yang saya hormati juga Bapak pemateri kita pelatihan Angkatan 1 ini oleh Bapak Austin Tumangkol. Terima kasih Pak, selamat datang. Yang mana juga dia wakil pimpinan redaksi Waspada Online. Dan juga para peserta di sini ada juga kami undang dari Ketua Umum kita DPP Bapak Samsul Bari SD. Kami ucapkan selamat datang Pak Samsul. Dan juga mungkin nggak dapat saya sebutkan, ada juga kami undang dari abang kita ya sekaligus sebagai pengusaha Bapak Arapan Arhab. Selamat datang Pak. Terima kasih. Baiklah, kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu kata sambutan, yang mana sekaligus juga laporan pada Bapak Tumpal Manik SPD SHMH. Kami persilakan. Bapak Ibu sekalian, sedikit kami tambahkan di sini laporannya bahwa DPD Komnas WI di Serdang mengadakan pelatihan jurnalis yang bermitra dengan Kominfo. Tadinya Ibu ya, Ibu Christine belum datang, belum hadir. Mungkin nanti juga bisa hadir di tempat ini. Adapun acara ini untuk pembekalan para jurnalis untuk semakin lagi menambah keilmuannya, pengetahuannya. Ya, kita di lapangan semuanya mungkin sudah mapan ya, menurut pribadi. Namun kita jelak namanya, sekarang nanti Pak Austin akan jelaskan bagaimana kita akan menjelak yang namanya ada uji kompetensi wartawan supaya setiap wartawan itu menjadi wartawan yang kredibel. Itu yang kita harapkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita nanti terima ilmu ini yang disampaikan oleh Pak Austin untuk pengembangan diri kita sendiri, bahkan media kita. Jadi selamat datang di pelatihan Komnas WI DPD Komnas WI di Serdang Angkatan pertama ini. Selamat menikmati dan selamat belajar. Demikian dari kami. Terima kasih. Kepada Bapak Rame Simanjuntak, kami persilakan dengan segala hormat. Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini kita dapat bertemu di sini pelatihan jurnalistik. Yang kami hormati adalah Kominfo dari Serdang, yang kami hormati Pak Austin
Tumanggon. Yang kami hormati seluruh anggota DPD Komnas HI Deli Serdang dan sekalian para undangan. Pada hari ini saya sebagai Ketua DPP Komnas HI sangat bangga atas kinerja DPD Komnas HI memberikan pelatihan kepada wartawan DPD Komnas HI ataupun wartawan yang lain. Ini perlu diperdalam tentang Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99. Memang di dalam jurnalistik ini aja semua dikembalikan tentang Undang-Undang Pers. Jadi diminta kepada seluruh wartawan ataupun yang meliput di lapangan supaya betul-betul menjalankan bagaimana sebenarnya tentang pemberitaan yang betul-betul berkualitas. Saya sangat bangga. Pada saat ini saya sebagai Ketua DPP Komnas HI asal baca media di koran yang enak-enak aja. Sebenarnya banyak kasus-kasus permasalahan yang ada, termasuk tentang berita-berita yang tidak baik dan baik. Jadi yang saya harapkan kepada semua wartawan yang ada di Deli Serdang termasuk di Sumatera Utara, jangan asal kita buka media baca yang enak-enak aja baca. Untuk apa kita sebagai wartawan hanya yang enak aja? Jadi kami minta kepada seluruh pers supaya betul-betul, karena pada saat ini banyak masalah-masalah asal kita buka media. Narkoba kenapa terus muncul? Siapa itu pelakunya? Itu sarana korupsi juga. Jadi kami harapkan kepada semua media ini betul-betul melaksanakan tugas-tugas jurnalistik yang betul-betul berkualitas. Jadi harapan saya pada pelatihan ini nanti betul-betul mengikuti yang bagaimana sebagai pelatihan ini tentang Undang-Undang Pers nomor 40 dibahas semua, 9 dibahas semua apa isinya. Karena kulihat dari Dewan Pers kan sudah ada materi semua. Ini aja. Tapi ini harus diperdalam supaya betul-betul wartawan berkualitas dan berbobot. Itu harapan saya. Jadi saya mengucapkan selamat para peserta pelatihan dasar jurnalistik dan manajemen pengelolaan media yang ini masih banyak sebetulnya kalau dibalik akar semua tentang manajemen. Itu yang saya harapkan. Jadi selamat kepada seluruh peserta. Demikian dan selamat mengikuti pelatihan. Sebagai Ketua DPP Komnas HI membuka pelatihan dari keterampilan dasar jurnalistik pada tanggal 29 Juli 2003 dan saya buka dengan resmi. Komnas HI atas pembukaannya pada kita semua. Kegiatan kita pada hari ini yaitu pelatihan wartawan angkatan pertama yang mana pada temanya ya mengembangkan kemampuan dan keterampilan dasar jurnalis dan manajemen pengelolaan media yang efektif. Maka kami mintakan untuk membawakan doa kepada kita semua pada siang hari ini. Bapak Harun, kami persilakan dengan segala. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada hari ini kami melaksanakan pelatihan wartawan angkatan pertama di Hotel Wing Kuala Namu ini. Berkahilah acara kami ini dan jadikanlah kami wartawan-wartawan yang mempunyai kredibilitas di bidang jurnalistik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapak kami, serta dosa-dosa pemimpin kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa rasulillahi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelatihan wartawan ya angkatan pertama. Yang mana di sini sudah pemateri kita sudah hadir, Bapak Austin Tumengkol. Maka kepada Bapak Austin Tumengkol kami persilakan. Ya. Baik, sesuai dengan pelatihan ini
ya, saya sudah menganggap langsung saja mayoritas pesertanya adalah wartawan. Ya, nah untuk wartawan sendiri perlu kita dudukkan juga bahwa tugas ya tupoksi kita yang terutama itu adalah itu sebetulnya bukan mencari berita, tapi mencari informasi. Kenapa? Karena kalau kita mencari berita, berarti kita mencari berita yang sudah terbit, ya. Karena definisi daripada berita sendiri itu adalah informasi yang ditulis menjadi berita untuk diterbitkan melalui media massa. Nah, jadi tugas kita adalah mencari informasi. Nah, caranya kita mendapatkan informasi bisa macam-macam. Bisa kita bangun tidur, udah pasti yang pertama kali kita lakukan cek HP. Ya kan, cek HP, mungkin kita cek grup, adakah tidak informasi dari mungkin kawan-kawan yang mungkin di satu wilayah liputan atau mungkin dari pimpinan, dari kantor dan sebagainya. Nah, dari berbagai rangkaian informasi itu, apa yang kita lakukan selanjutnya? Yang sudah pasti kita harus langsung cek and recheck dan langsung ke TKP. Ya, apalagi di era digital sekarang ini, janganlah kita terlalu mudah percaya akan sebuah informasi. Ya, kadang-kadang di grup atau di medsos kita kadang-kadang suka lihat ada video-video ya yang suka di-share. Kita melihatnya, kita langsung ngiranya itu mungkin itu di Sumatera Utara atau dalam hal ini mungkin di Deli Serdang. Padahal ternyata itu di luar provinsi atau bahkan ada yang di luar negeri. Ya. Nah, kemarin juga ada video yang viral terkait anggota dewan yang main game lagi rapat paripurna. Ya, dia mengaku bahwa dia tidak main game, dia main gamenya Candy Crush, tetapi ternyata dia main game yang lain. Ya kan? Ya, kalau misalnya di Zoom itu memang terlihat jelas bahwa dia memang mainnya game yang maaf cakap berbau judi istilahnya gitu ya. Nah, itu nanti mungkin terkait dengan anggota dewan itu bisa kita kembangkan itu nanti ya. Nah, dengan sendirinya kepada kita sebagai seorang wartawan di lapangan kita harus mengenal yang namanya 6M ya. Di jurnalistik itu ada istilahnya 6M yang sesuai dengan yang di layar itu mencari, memperoleh, mengumpulkan, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi. Nah, sebagai seorang wartawan, dari begitu banyaknya jenis berita yang ada, yang perlu atau wajib kita pahami itu cukup dua saja, straight news dan features. Ya, saudara-saudara pasti setiap harinya itu kalau sudah ke lapangan pasti langsung bikinnya straight news. Ya, straight news ini yang langsung memang bersifatnya melaporkan, ya, to the point, langsung inti daripada beritanya itu 5W itu langsung disampaikan. Nah, sebelum saya tanya, di sini ada wartawan online, wartawan surat kabar, wartawan TV. Nah, ini nggak ada yang mengaku, wartawan online, nggak ada yang mengaku wartawan TV dan sebagainya. Oke, jadi begini, ya. Fenomenanya begini, kalau di surat kabar biasanya wartawan menulis berita ya, makin panjang makin bagus, itulah yang dulu di surat kabar. Nah, lalu tiba-tiba mungkin ada beberapa di antara saudara-saudara itu sudah tidak dicetak, pindah ke online. Nah, gaya penulisannya pun masih sama ya. Nah, kalau kita di media online itu beritanya itu jangan panjang-panjang. Kalau saudara-saudara bikin berita sudah 8 alinea, itu berarti beritanya itu sebenarnya udah kepanjangan. Ya. Nah, di media online sesuai dengan metodenya itu, kalian bisa yang namanya pecah berita. Satu berita itu bisa dipecah jadi 4-5 angle. Ya. Nah, misalnya hari ini nih, berita hari ini tentang pelatihan wartawan kita. Kalau saudara-saudara yang di online bikin beritanya cuma satu, nah itu udah nggak betul. Satu, kita bisa bikin beritanya tentang hari ini memang ada kegiatan. Ya. Angle kedua mungkin bisa diambil dari sambutan dari ketua DPP. Mungkin bisa dirangkai dengan sambutan ketua Bang Tupal. Habis itu mungkin angle ketiga, inti poin-poin penting yang saya sampaikan.
Angle keempat, keseluruhannya apa sih hasil kegiatannya? Ya, atau buka, ada pula mungkin peserta yang ada yang menarik atau apa segala macam bisa juga, gitu loh. Jadi satu kegiatan, satu peristiwa itu seharusnya itu bisa kalian pecah menjadi 4 atau 5 angle, begitu. Ya, nah itu yang harus bisa saudara-saudara mulai pahami, apalagi khususnya buat yang di wartawan media online. Gitu. Nah, kalau misalnya features, saya juga yakin pasti saudara-saudara sudah pernah menulis features, ya. Hanya saja yang harus dibedakan itu kalau features itu sesuai dengan ininya lebih menceritakan, ya. Beritanya nggak basi. Kalau berita hari ini, pelatihan ini, ya, kalian bikin featuresnya, ya, itu naiknya misalnya terbitnya minggu depan, bulan depan, nggak apa-apa, gitu. Tapi kalau beritanya ini, ya, terbitnya 2 hari kemudian, 3 hari kemudian, itu bisa dibilang basi, ya. Kalau untuk online janganlah sampai seperti itu. Kalau untuk online, hari ini kita kegiatan, paling telat nanti sore udah naik beritanya, ya. Itu yang harus dipahami. Oke, saya sebenarnya nanti mungkin lebih suka kita diskusi ya, tanya jawab. Jadi saya sampaikan yang poin-poinnya aja, penting-pentingnya aja. Yang perbandingan next saja, Pak. Yang perbandingan ini next saja. Next lagi. Oke, saya sesuai dengan yang ada di brosur yang dikirim sama Bang Tumpal, ya. Jadi saya ngambil inti-intinya aja langsung. Untuk menulis berita yang baik dan benar, sudah pasti, ya, 5W 1H, ya. Jadi ini ada sedikit materi-materi ini yang saya ambil juga, yang juga disampaikan kepada peserta wartawan yang mengikuti uji kompetensi, ya. Kebetulan saya juga salah satu penguji, ya. Nah, kebetulan saya juga survei-survei, ya. Ternyata masih banyak, ya. Ternyata juga di Deli Serdang wartawan yang belum pada UKW, ya. Ya, jadi tentunya saya harapkan kepada saudara-saudara semua di kesempatan berikutnya itu saya bisa ketemu lagi dengan abang-abang, kakak-kakak di sini dalam proses UKW yang selanjutnya dalam waktu dekat mungkin ada di Kota Medan, gitu. Ya. Nah, jadi dalam buat sebuah berita yang baik dan benar itu selain kita juga harus wajib mencantumkan 5W1H-nya, kita harus bisa pandai menentukan angle. Nah, nanti sore misalnya kawan-kawan bikin beritanya itu tiba-tiba judulnya Komnas WI Deli Serdang gelar pelatihan wartawan. Kalau untuk di koran boleh, untuk di online itu udah nggak laku lagi berita seperti itu. Kalau mau judulnya itu tadi beritanya naik pagi ini tadi. Nah, yang sorenya itu terbit apa hasil kegiatannya. Begitu, ya. Nah, hasil kegiatan atau judul, angle atau judul itu saudara-saudara itu harus mulai pandai mencari yang menarik, ya. Contoh yang gampang ini adalah ya, wisuda kampus misalnya, USU lantik 1.500 sarjana. Saya pribadi kalau baca judulnya, saya udah nggak mau baca beritanya. Oh, USU lantik 1.500 sarjana, oh ya sudah, mampuslah situ, ya kan? Ya memang udah tugasnya sebuah perguruan tinggi untuk meluluskan sarjana. Yang menariknya itu apa dari kegiatan itu? Nah, itu hanya bisa kita tahu kalau misalnya kita datang di lokasi. Kalau kita nggak datang di lokasi, kita dapat kiriman dari kawan-kawan rilis sana sini, ya beritanya pasti datang-datang saja. Jadi kita yang wartawan ini, ya mau nggak mau, kalau memang ada suatu peristiwa atau ada kegiatan, ya kita memang harus hadir, gitu. Kita nggak bisa lagi, ya memanfaatkan WA, ya, yang langsung misalnya aku nunggu sini aja lah, kalian aja yang sana. Kalau udah dapat beritanya share ya ke aku. Atau mungkin di satu wilayah liputan itu ada yang paling junior lah yang dikerjain, suruh ke sana, kau bikin beritanya, nanti kau share di grup semuanya, thread. Nah, akhirnya satu grup itu beritanya sama semua. Nah, kalau misalnya mau dilihat
itu sebetulnya nggak salah, tapi juga nggak benar juga, gitu loh. Nah, untuk saudara-saudara yang memang berprofesi sebagai seorang wartawan, apakah memang puas sampai di situ saja, ya kan? Tentunya kita sebagai wartawan ingin menambah atau meningkatkan kualitas diri kita dari waktu ke waktu. Nah, mungkin kita bangun ke lapangan, mungkin kita cuma duduk di ruang press room, ada berita, ada, kirim, dan ketik, kirim, pulang. Nah, kita sendiri nggak tahu beritanya naik atau enggak, gitu loh. Ya, tapi memang sesuai dengan tugas utama wartawan, memang kalian hanya mencari dan menulis berita. Ya, masalah beritanya itu naik atau enggak itu urusan redaktur dan pimpinan, gitu. Yang penting kita sesuai dengan fungsi utama kita, kirim berita, kasih, dah selesai. Tapi tidak ada salah juga kita pantau. Kalau sudah berapa kali kita bikin beritanya nggak naik, bolehlah dipertanyakan. Apa salahku? Kenapa beritaku nggak naik? Kalau manajemen redaksinya bagus, dia akan diskusi dengan si wartawan. Ya, salahnya di mana, kurangnya di mana, dan sebagainya. Nah, juga dalam sebuah berita itu memang sangat diharapkan sumber informasinya atau narasumbernya itu yang kredibel, yang relevan. Ya, saya ambil contoh begini, stadion baru PON itu kan katanya seharusnya sudah dibangun, tapi faktanya sampai sekarang belum, ya kan? Oke, nah kita beritakan angle-nya yang kita ambil itu adalah pembangunan sarana prasarana PON 2024 itu masih terbengkalai. Oke, siapa kira-kira narasumber yang kredibel untuk itu? Bisa saja Gubernur, Kadispora, KONI, ya kan? Nah, itulah kira-kira narasumber yang kredibel untuk masalah ini. Jangan kita tanya sama camat, jangan kita tanya sama masyarakat setempat, nah cocok, gitu loh. Jadi sebuah berita yang menarik juga itu juga sangat ditentukan dengan narasumber yang kita pilih, gitu. Dan tentu saja juga isunya itu aktual, ya, faktual, penting dan menarik untuk orang banyak, untuk publik. Kalau misalnya pembangunan stadion ini di sini, saya tahu ini pasti efeknya, dampaknya luar biasa buat masyarakat sini. Ya, apalagi pasti nanti dari segi perekonomian, UMKM dan sebagainya itu pasti akan meningkat. Nah, jadi wajar saja kalau misal ada pemberitaan-pemberitaan terkait venue PON itu menarik untuk untuk diberitakan. Lalu selanjutnya adalah pengumpulan data, ya, wawancara, dokumentasi maupun riset. Nah, saya tekankan di sini masalah riset. Ya, banyak sekali, ya, apalagi yang anak-anak muda sekarang ini, kalau namanya bikin berita itu sangat malas untuk yang namanya riset. Kenapa kita perlu riset? Contohnya begini, ini kan mau tahun politik, ya. Nah, kita disuruh bikin berita terkait dengan daftar pemilih dan sebagainya gitu. Oke, langsung kita bikin beritanya. Nah, mau kita bandingkan dulu yang punya hak pilih dan yang menggunakan haknya itu pada tahun 2018 itu berapa persen? Dan yang terdata sekarang ini berapa? Adakah peningkatan, pengurangan atau bagaimana? Pemilih pemula waktu 2018 berapa persen yang menggunakan haknya? Berapa yang tidak? Sekarang tercatat berapa? Itu tidak bisa kita main asal-asal saja, tapi kita harus riset. Berarti kita harus kutak-atik, cari-cari data. Bisa dari internet, bisa dari langsung datang ke tempat yang terkait, begitu. Jadi memang kita nggak bisa duduk-duduk santai aja sekarang kalau kita mau jadi wartawan yang menghasilkan berita yang berkualitas, gitu. Nah, sedikit untuk penyegaran juga, ini saya sharing beberapa nilai berita yang perlu diketahui, ya. Yang sudah pasti beritanya itu faktual, sesuai dengan fakta.
Yang kedua itu sudah pasti aktual atau kekinian, khususnya yang untuk online, ya. Proximity atau kedekatan. Berita-berita yang terjadi di wilayah Deli Serdang itu sudah pasti lebih penting buat pembaca atau masyarakat di sini daripada yang ada di kota kabupaten lain atau yang di Medan. Atau berita-berita yang di Sumut itu pasti lebih prioritas untuk kita kembangkan menjadi berita daripada berita-berita yang ada di Jakarta. Nah, itu juga yang harus dipahami oleh wartawan atau manajemen redaksinya. Gitu. Lalu ketokohan. Kalau udah namanya tokoh, itu pasti beritanya nilai beritanya tinggi. Dan apalagi kalau misalnya informasi yang disampaikan itu penting, ya, itu menjadi nilai-nilai berita yang tinggi. Lalu luas akibat. Nah, luas akibat ini adalah sesuatu yang dampaknya ini luar biasa. Contohnya kenaikan BBM. Kenaikan BBM itu semuanya kena, ya. Orang tua kena, anak kena, tukang angkot juga kena, SPBU juga kena, semuanya kena, ya. Kelangkaan gas, yang paling teriak pasti ibu-ibu, ya kan. Bapak-bapak juga teriak karena kena omelan sama ibu-ibunya. Lalu anak-anak juga kena, pedagang juga kena, dan sebagainya gitu. Jadi biasanya sesuatu hal yang memang berdampak luas kepada masyarakat, itu adalah luas akibat. Seks atau skandal, nah, ini udah pasti. Kalau udah berbau-bau skandal, apalagi melibatkan pejabat petinggi, orang terkenal, itu sudah pasti menarik, ya. Lalu berita-berita yang terkait dengan konflik di Sumatera Utara, ya, bukan maksudnya ingin mengembangkan, kita tahu ada konflik yang lagi terjadi, ya. Di kalangan media kita tahu, tapi kalau di kalangan masyarakat itu kelihatan manis-manis saja, ya. Kalau misalnya ada yang tahu saya arahnya kemana, ya udah simpan aja dalam hati, ya. Jadi tidak di Sumatera Utara, tidak di Medan, tidak di Jakarta juga, itu banyak yang seperti itu, ya. Dari dulu Sumatera Utara itu selalu konflik, yang sekarang, yang sebelumnya, dan sebelumnya, gitu. Tapi itu menjadi konsumsi yang sangat ditunggu oleh masyarakat. Suntak mereka dengan berita-berita yang seperti itu, gitu, ya. Lalu selanjutnya juga yang tidak kalah tinggi nilai beritanya adalah yang luar biasa atau aneh, ya. Ya, kadang-kadang mungkin ada berita ada orang di mana gitu nemu buah ada tulisan Allah gitu misalnya, itu gimana gitu, itu kan agak aneh atau gimana. Biasanya menarik, ya, untuk dikonsumsi, dan sudah pasti human interest, ya. Human interest ini yang sebisa mungkin beritanya itu bisa menghasilkan simpati atau empati daripada si pembacanya, ya. Biasanya memang lebih menggugah. Nah, lalu salah satu topik juga yang saya tahu dalam pelatihan ini ada yang namanya kode etik jurnalistik. Saya yakin pasti saudara-saudara sebetulnya sudah pernah baca kode etik jurnalistik itu apa, ya. Tapi ya yang harus dipahami itu adalah penafsirannya, ya. Saya cuma ambil kata-kata kuncinya aja dalam kode etik jurnalistiknya itu. Kalau pasal 1 itu sudah pasti independen, berita akurat, berimbang, dan tidak beretikat buruk. Independen ini, ya kalau kita mau jujur, tidak ada lagi media sebetulnya tuh wartawan yang independen di masa sekarang ini, ya. Tetapi kalau misalnya dicari-cari betul, masih adalah sedikit-sedikit gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita mau bicara wartawan atau media yang independen, itu adalah kita ini tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun, gitu, ya. Itu nanti kalau udah terkait tahun politik itu goyang semua itu nanti itu, ya. Lalu berita akurat, berimbang, dan tidak beretikat buruk. Berita akurat ini sangat penting. Saya pernah dapat pengalaman, ada yang bikin berita
PSMS mengalahkan salah satu tim. Anggaplah kita sebut aja misalnya ngalahin Persija misalnya. Dia tulis skornya, tetapi tidak menulis siapa yang mencetak golnya. Nah itu kalau dalam suatu berita olahraga itu namanya beritanya nggak lengkap, ya kan? Dia kasih tahu kita menang, oke, siapa yang bikin gol? Orang kan ingin tahu juga yang bikin gol siapa. Dia tidak tulis. Nah ternyata si wartawan ini tidak ada di lapangan, dia cuma minta kiriman. Nah yang ngirim beritanya pun pandai, dikirimnya nggak lengkap beritanya. Nah si wartawan sur-sur sendiri, dikirim balik lagi langsung ke redaktur berita itu. Nah si redaktur dibacanya ini beritanya nggak lengkap, ya kan? Jadi akhirnya ditanya balik ke si wartawan tak bisa menjawab, ya kan? Nah, jadi seperti itu. Jadi sebuah berita itu harus akurat datanya, berimbang. Ya kalau misalnya ada kejadian itu kalau bisa korban atau pelaku itu berimbang, kita minta datanya, ya. Ada calon yang diusung si A, kita minta datanya, si B juga kita minta datanya dalam satu berita. Jadi itu betul-betul bisa dibilang beritanya itu berimbang, tidak bertingkat buruk. Itu ya artinya kita tidak ingin mencederai atau mencemarkan nama baik seseorang, ya. Selanjutnya adalah profesional. Nah ini kadang-kadang kalau kita dalam UKW itu, ya, profesional ini dikaitkan dengan etika pada saat kita wawancara, ya. Itu nanti akan ada juga, kita akan bahas. Tetapi yang jarang itu sudah pasti adalah identitas. Kita sebagai seorang wartawan yang profesional sudah pasti kalau misalnya kita ada di suatu forum atau temu pers, ya kan, kita harus bisa menunjukkan identitas diri kita, ya. Nah, memang saya sangat sering melihat kalau di Sumut ini, apalagi kalau lagi kemana-mana gitu di lapangan, jarang, masih banyak wartawan yang tidak memperlihatkan ID-nya, ya. Padahal kalau bisa di lapangan itu sebisa mungkin itu wajib diperlihatkan. Walaupun mungkin orang udah tahu kita udah senior kali sini, aku paling tua di sini, aku paling lama di sini, tapi tetap kalau namanya kita lagi tugas, ditunjukkan seharusnya ID kita itu, gitu loh. Jangan seperti orang-orang atau karyawan kawan yang kerja di BUMN atau BUMD yang kalau misalnya lagi makan siang di mana kartu ID cardnya tetap dipakai, gitu. Buat apa dia makan siang tetap dipakai? Jangan buat pamer, aku orang Pelindo, aku orang ini, gitu. Seharusnya itu disimpan. Nah, tapi kalau misalnya kita sebagai seorang wartawan yang lagi di lapangan lagi liputan, itu wajib dipakai. Nggak lagi liputan, simpan, gitu loh, ya kan? Jadi kalau misalnya ada kejadian atau apa-apa, kita bisa diidentifikasi, gitu. Dan pada saat temu pers pun, kalau bisa, kita juga harus bisa memperkenalkan diri, ya. Saya anggap saya narasumber, saya lagi kasih paparan, terus kita tanya jawab. Ada wartawan yang di belakang, Pak, saya mau nanya Pak, gini. Itu bukan wartawan yang profesional. Wartawan yang profesional itu sebutkan identitasnya, medianya di mana, dan langsung to the point pertanyaannya. Austin dari Waspada Pak, saya ingin bertanya begini, langsung to the point. Jangan kita bercerita lagi. Austin dari Waspada Pak, jadi tadi Bapak kan bilang begini Pak, begini. Nah sementara kita tahu tuh begini. Nah saya tanyakan Pak, nah, dia cerita begitu aja setengah jam, gitu loh. Jadi seharusnya setengah jam itu kita bisa dapat 5 wartawan yang bertanya. Gara-gara dia bercerita seperti itu, cuma dapat 1 orang yang bertanya. Waktu tanya jawab habis, hanya gara-gara itu. Jadi Austin dari Suara Pak, saya mau bertanya, tadi maksud Bapak begini, kenapa nggak begini, dan maksudnya itu bagaimana gini. Langsung to the point. Oke, ini pertanyaannya Austin ya dari Waspada, begini. Nah, tadi pertanyaan kedua, Tumpal dari SIP, begini. Nah, kayak begitu ya. Jadi sebagai seorang wartawan profesional itu harus bisa kita tunjukkan gitu di lapangan. Dan sudah pasti tidak suap, ya. Tidak suap artinya kita yang mengasih ya, bukan kita yang menerima gitu. Tapi kalau melihat fenomenanya atau kenyataan di lapangan itu, ya kita akui saja
tidak semua media di Sumatera Utara ini yang memberi honor atau gaji kepada wartawannya, apalagi di saat ini sekarang, saat ini aja, ya, nggak media online, nggak yang media cetak, ya. Tarian paling lama di Sumatera Utara sendiri pun juga tidak memberi gaji kepada wartawan, khususnya wartawan di daerah. Nah, yang di Medan ya tunda-tundalah sikit-sikit gitu. Yang di daerah itu sudah total stop. Tapi kalau namanya mereka memang jiwanya memang jiwa wartawan, memang itu profesi yang digeluti, memang itulah panggilan dalam hati, ya mereka tetap melakukan tugas jurnalistik gitu. Ya, akhirnya kan mereka harus pandai-pandai sendiri di luar gitu untuk bisa bertahan gitu. Ya itulah kenyataan yang sekarang ada gitu. Nah, jadi kalau misalnya ini ya kita jujur aja, budaya amplop itu masih ada di Sumatera Utara, ya. Nah, apakah itu boleh atau tidak? Nah, ini kalau misalnya mau dibilang, bisa aja kita plesetin, amplopnya tinggal, isinya ambil. Nah, itu bisa, ya kan? Tapi yang pasti ya kita masing-masing wartawan tahu isi kantong kita sendiri. Kalau misalnya itu kita terima hanya sekedar untuk mengganti uang transportasi, nggak apa-apa. Tapi jangan kita menerima itu untuk memastikan beritanya harus terbit, beritanya jangan terbit. Nah itu yang salah. Tapi kalau hanya sekedar ada konferensi pers, langsung kita datang, ternyata ada uang transportasinya pengganti, makasih ya udah hadir, ya nggak ada masalah gitu, ya, asal tidak berdampak kepada berita gitu, ya. Uji informasi tidak campur fakta dan opini. Nah ini yang paling sering terjadi, ini kadang-kadang ada opini yang menghakimi. Nah, jadi dulu ya beberapa tahun yang lalu saya tahu ada media, dia membuat judul berita Gubernur Aceh doyan perempuan. Nggak lama kemudian kebetulan si gubernur ini lagi datang ke Medan, ketemu dia sama pimpinan media itu. Nah terjadilah perselisihan di antara mereka sampai memang ada sedikit ancaman buat si pimpinan media yang langsung keringat dingin, langsung pulang dia karena memang ancaman itu benar-benar nyata. Kita kembali lagi ke judulnya, Gubernur Aceh doyan perempuan. Ya sebetulnya itu fakta. Ya, dia laki-laki, dia normal, dia suka dia suka perempuan. Dan pada saat itu dia memang statusnya lagi ya mau dibilang jomblo ya, pokoknya dia statusnya lagi tidak ada pasangan. Jadi kadang-kadang kalau dia datang ke acara-acara, dia memang didampingi, tapi selalu yang mendampingi itu berganti-ganti. Nah, tibalah media ini dia bikin, seru juga nih, bikin beritanya doyan perempuan. Nah, itu berarti kita sudah menghakimi, gitu. Ya saya tanya sendiri langsung sama bapak siapa yang doyan perempuan, ya kan? Walaupun cuma satu yang ada di rumah, ya pasti doyan. Paling doyan melihat, ya udah cuma sekedar melihat, ya kan? Ya saya juga sering bilang sama orang rumah, nggak apa-apa 1000 di mata, tapi 1 di hati, gitu, ya kan? Sering, gitu. Nggak apa-apa saya lihat, ya paling dicubit-cubit lah, gitu. Tapi kan cuma nengok aja, gitu. Nah, coba terkait judul itu sebetulnya itu menyangkut daripada kehidupan pribadi si gubernur, yang seharusnya itu juga kita hargai, ya. Tidak semuanya itu harus menjadi konsumsi publik. Memang dia tokoh, memang dia orang penting, tapi kalau bisa menyangkut kehidupan pribadi itu kita harus bisa membatasi. Tidak semuanya itu untuk ini. Dan ternyata akhirnya dia tersinggung, akhirnya diancam. Bukan dia melaporkan ke Dewan Pers, ini medianya ini nggak betul nih, saya dicemarkan. Enggak, didatangi pimpinan media, mau kubunuh kau. Kebetulan saya berada 5 meter dari kejadian itu, jadi saya dengar, mampus lah ini. Udah. Dan terlihat dari wajah si gubernur itu memang marah, gitu. Si pimpinan media, enggak pak, maaf enggak, tapi saya tahu mungkin kencing di celana dia. Gitu. Akhirnya dia pun balik.
Oke, lalu selanjutnya ya sudah pasti ya, kita tidak bikin berita bohong, sadis, cabul maupun fitnah, lalu identitas korban kejahatan asusila atau anak. Nah, ini kita ya sebagai seorang wartawan dulu mungkin pertama-tama kita kenalnya cuma undang-undang pers, lalu muncul yang namanya KEJ, Kode Etik Jurnalistik, lalu tiba-tiba muncul yang namanya pedoman media cyber, langsung muncul yang namanya ITE, sekarang tiba-tiba muncul yang namanya pedoman pemberitaan ramah anak. Nah, kalau kita terkait pemberitaan ramah anak, segala sesuatu yang menyangkut soal anak, identitas anak nih, itu tidak boleh kita sebut. Kadang-kadang wartawan itu suka silap, tidak disebut nama sekolahnya, tidak disebut namanya, nama orang tuanya tidak disebut, silap. Tersebutlah misalnya nama kawannya atau nama pamannya, yang akhirnya setelah kita lihat, loh ini kan ponakannya si ini, akhirnya jadi ketahuan si anak gitu loh. Nah, itu kadang-kadang kita suka silap. Jadi kalau ada redaktur yang tidak betul-betul membaca berita si wartawan dan itu misalnya beritanya terbit, itu bisa kena pelanggaran namanya. Jadi kita pun harus bisa memahami ya tentang PPRA itu. PPRA sama KEJ kalau udah terkait dengan usia anak itu ada bedanya ya. Itu juga harus bisa saudara baca-baca aja. Tidak untuk dihafal, tapi dibaca dan bisa memahaminya. Itu saja. Sama seperti KEJ. Ini kalau misalnya ditanya, pasti tidak akan ada yang bisa menjawab jelas pasti pasal 1 sampai pasal 11. Tetapi poin-poinnya pasti tahu dan insya Allah saya harapkan paham poin-poinnya. Gitu. Ya, jadi memang untuk dipahami. Lalu ya sudah pastilah kita kalau misalnya menulis berita yang paling ini umum ya, yang pasti dipakai sampai sekarang ini adalah piramida terbalik ya. Yang penting-pentingnya itulah kalau bisa di atas 3 alinea, 4 alinea itu yang paling penting, yang nggak pentingnya itu di bawah. Nah, kalau misalnya saudara-saudara ada yang bikin berita pelantikan misalnya ya, janganlah di alinea kedua atau di alinea ketiga dibikin pelantikan turut dihadiri oleh ini panjang kali, semua yang hadir disebut, sampai yang nggak ngapa-ngapain pun itu kita sebut gitu loh. Kalau misalnya mau bilang turut dihadiri, cukup bilang yang turut hadir itu siapa yang ada di depan misalnya, atau yang ngasih sambutan. Nah itu aja gitu loh. Atau kalau dalam berita sudah disebut dia ngasih sambutannya gitu, itu nggak usah disebut lagi. Kadang-kadang dalam berita itu Bupati Deli Serdang mengatakan gini, kegiatan turut dihadiri oleh Bupati Deli Serdang. Dia udah ada di tulisannya di situ, di berita kutipannya. Ngapain lagi kita bilang kalau dia hadir gitu loh. Jadi itu kadang-kadang wartawan pun juga suka silap-silap ya. Dan kalau bisa yang turut dihadiri itu taruh paling bawah. Kalau saya dapat berita seperti itu di tengah-tengah, itu saya potong, saya pindahin ke bawah, atau sama sekali nggak saya pakai, gitu loh. Ya, karena itu sebetulnya ya nggak penting-penting kali, gitu. Cuannya ya bisa jadi karena memasuki tahun politik atau mulai banyak capres, cawapres atau calon kepala daerah yang diusung. Ya, angle-nya kita ambil misalnya sosok si caleg itu sendiri, atau mungkin kampanyenya, atau mungkin kegiatan parpolnya, ya, yang memang bisa banyak untuk diangkat jadikan berita. Narasumbernya ya udah pasti si calon itu sendiri, atau mungkin ketua partainya, ya kan? Atau mungkin karena kita udah bicara masalah sosok, mungkin masyarakat, mungkin kita tanya pendapatnya akan sosok daripada si kader itu sendiri, dan termasuk juga dengan pertanyaan-pertanyaannya. Gitu. Nah ini sendiri sebetulnya termasuk salah satu yang diujikan di UKW. Nah, jadi kalau misalnya ada dari kawan-kawan nanti pada ikut UKW udah dapat colokannya nih, ya, udah agak dikasih tips-tipsnya sedikit gitu. Karena tidak sedikit wartawan-wartawan, termasuk mungkin yang sudah lama di lapangan atau sudah senior, begitu dia ikut UKW gugup, keringet dingin,
stres, ya kan? Ditanya namanya siapa Kang? Jawabnya betul. Begitu tanya, abang medianya dari mana? Media sendiri pun dia lupa. Saking stresnya, ya kan? Tiba-tiba jumpa dia sama yang namanya begini, Thor. Apalagi ini, ya kan? Nah, tetapi kalau memang kita wartawan yang memang kita biasa meliputi lapangan, ini nggak akan ada masalah. Justru ini akan meningkatkan kualitas daripada saudara-saudara sekalian. Ya, dalam sebuah reportase saya rasa ini sebenarnya ini aja sih yang penting gitu. Kalau kalian kita bisa punya Thor, insya Allah liputan pun jadi lebih bagus. Gitu. Nah, sama halnya dengan wawancara yang selanjutnya, Pak. Nah, dalam wawancara ya kita kadang-kadang suka lupa apa sih yang dilakukan pada saat wawancara itu. Jadi wawancara itu tidak hanya sebatas kita nanya, narasumber menjawab, udah selesai. Tidak, tetapi yang pasti ada etikanya. Ya, etikanya tadi di awal saya sudah sempat singgung, kita harus perkenalkan diri dulu, sebutkan identitas, ya, ada etikanya. Kalau misalnya kita wawancara, kita disuruh masuk ke ruang kerja pejabat, ya, ketok pintu, ucapkan salam, seperti itu. Yang sebenarnya sepele, tetapi itu memang memperlihatkan juga karakter kita atau ini kita sebagai seorang wartawan gitu. Ya, masuk aja. Nggak disuruh duduk, udah main duduk aja. Izin Pak, duduk. Oh ya silakan, duduk. Nah, begitu yang harus kita perhatikan. Ya, yang kadang-kadang kita lupa. Paham isu, ya, sudah. Kalau kita wawancara, jangan pula kita wawancara atau kita apa yang lagi dibahas sama si narasumber. Karena dengan sendirinya kita juga akan bisa mengajukan pertanyaan yang relevan dengan isu yang dibawakan oleh si narasumber tadi. Gitu. Jadi juga kalau kita mau wawancara, kita harus siapin juga pertanyaannya. Ya, walaupun bisa saja kita bertanya, itu pertanyaannya muncul berkembang dari hasil jawaban si narasumber. Gitu. Saya sudah siapkan pertanyaan A, B. Nah, pertanyaan A dijawab, dang. Ternyata, wah, ini jawaban dia ada, bisa saya bikin lagi pertanyaan lain. Muncullah pertanyaan C dan D. Nah, itu juga bisa saya terjadi dan mungkin pernah saudara-saudara alami. Fokus menyimak. Nah, fokus menyimak ini sebenarnya lebih kepada jangan kita cuma lagi wawancara atau gimana gitu kan, lagi mencatat, lagi merekam atau apa. Ada wartawan lain yang bertanya. Ternyata pertanyaannya sama dengan pertanyaan kita. Nah, dia sudah bertanya, kita nggak tahu dia nanya apa. Begitu kita tanya, ternyata pertanyaannya sama. Ya kan, yang ada sama pertanyaan yang tadi. Kalau nggak kita diejek, simaklah, kan nggak enak. Kita lagi di lapangan dengar sesama wartawan mengatakan hal-hal seperti begitu. Gitu. Jadi memang harus fokus menyimak. Ya. Atau ada pertanyaan wartawan lain yang ternyata bagus nih pertanyaannya, terus dijawab sama si narasumber. Ya udah. Sah nggak kalau misalnya pertanyaan si wartawan itu kita jadikan buat di berita kita? Sah-sah aja, karena sama-sama di lapangan ya kita, begitu. Ya, jaga suasana. Nah, jaga suasana ini sebenarnya lebih kepada kalau kita lagi wawancara satu lawan satu, atau kita misalnya lagi di ruangan kerjanya atau gimana. Kenapa? Jadi begini, banyak wartawan itu yang perokok, ya, tapi juga pejabat pun banyak yang perokok. Nah, tapi ada juga pejabat yang tidak perokok, ada yang tidak tahan asap malah sama sekali. Nah, kita jangan karena kita sudah kenal dekat sama si narasumber atau gimana, ya kan, kita main rokok-rokok aja. Nah, ada yang tidak suka dengan itu, ada yang minimal tunggu dulu disuruh baru merokok, atau kita minta izin, Pak izin merokok boleh, kok buka pintu dulu. Nah, gitu. Ada yang tahan, ada yang minimal harus buka jendela, buka pintu, atau kalau nggak jauh-jauh kan kalau merokok situ, aku sini. Nah, jadi harus dijaga suasana wawancara itu. Kalau lagi doorstop, lagi rame-rame sama kawan-kawan, harus dijaga jangan sampai sorong-sorongan, dorong-dorongan. Kita ngasih rekam agak jaga jarak dari muka si narasumber. Dorong-dorongan di belakang, kena sama muka. Padahal bukan salah kita, gara-gara orang ini di belakang kita. Hal-hal seperti itu harus kita perhatikan pada saat wawancara.
tangkas menarik kesimpulan. Ya, umumnya begitu udah siap wawancara, udah siap lah tanya jawab segala macam, begitu udah selesai, kita udah langsung nangkep, tek, oh ini yang mau kuangkat. Ya, inti daripada wawancara yang disampaikan si narasumber itu adalah ini. Nah, itu harus bisa di tempat saudara-saudara bisa langsung, ini yang kuangkat. Pulang dari wawancara pun tenang, udah ada aku angle yang mau kuangkat. Ya. Jangan nanti begitu udah siap wawancara, duduk entah di mana, sibuk dengerin. Apa ini bilang? Apa yang mau kuangkat? Kan nggak lucu gitu. Ya kan? Kalau rekamannya bagus, ini rekamannya udahlah putus-putus suara, lebih kencang lagi kawan di sebelah bercakap daripada langsung. Udah selesai lah itu udah gitu. Ya, jadi memang bagusnya itu walaupun kita rekam atau kita catat, tapi kita kan juga sambil menyimak, mendengarkan si narasumber, itu dengan sendirinya itu langsung dapet tuh. Ini yang mempuangkan. Dan juga ucapkan salam terima kasih. Nah, ini kadang-kadang kalau kita lagi doorstop, ya kan, kita lagi wawancara, kita mungkin nggak sempat mengajukan pertanyaan sama si narasumber, ya. Tetapi kalau misalnya sudah selesai, udah ya, oke ya, saya harus gerak nih, oke ya, dah, ya Pak, makasih Pak. Nah, hanya satu kalimat itu, makasih Pak. Nah, mungkin di antara semua nggak ada yang ngomong, cuma Anda sendiri ngomong, makasih Pak. Saya jamin pasti nengok deh. Oh, itu, oke. Apa yang akan diingatnya itu? Nih, sopan kawan ini, ya kan? Nggak sempat tuh kasih pertanyaan, tapi dia mengucapkan terima kasih. Bisa jadi kesempatan berikutnya kalian yang jadi prioritas. Kau nggak mau nanya? Yakin kau nggak mau nanya? Nah, gitu. Ya, hal-hal yang sepele seperti itu, ucapan salam pada saat kita jumpa, ya kan? Salam pada saat kita berpisah, terima kasih ya Pak. Nah, udah, dia akan terus mengenang kita, ya kan? Atau menandai kita sebagai seorang wartawan yang tahu etika. Seperti itu. Ya, itu kalau misalnya soal wawancara. Nah, lalu ada juga yang dibahas itu terkait dengan manajemen redaksi. Nah, sebuah media ya yang bagus manajemennya ya harus memiliki SDM-nya yang mumpuni juga. Kalau surat kabar dia cukup punya ini saja udah, layouter, sekretaris redaksi kalau perlu, kalau nggak perlu nggak masalah. Layouter, wartawan atau fotografer, redaktur atau korlip, redaktur pelaksana bila diperlukan juga, dan pemimpin redaksi. Ya, ini adalah sebuah media yang betul-betul manajemennya bagus, tidak menyusahkan. Ya, sama dengan media online, ada yang namanya data entry, ya, layouter untuk memasuki beritanya. Nah, hanya saja kita juga tahu sejak berapa tahun terakhir ini kita tahu mendirikan sebuah media online itu ternyata gampang, tidak memakan biaya banyak juga. Ada mungkin kawan-kawan kita yang dialah yang punya online itu, dialah bosnya, dia pemretnya, dia juga wartawan di lapangan, dia juga yang masukin beritanya sendiri. Ada seperti itu. Nah, kalau misalnya seperti itu ya sah-sah saja, boleh. Tapi kan begitu nanti muncul yang namanya verifikasi oleh Dewan Pers, bingung dia, ya kan? Kenapa? Karena sebuah media yang dianggap lulus verifikasi oleh Dewan Pers itu adalah media yang ada alamat redaksinya, ada kantornya, ada mau gedung, mau ruko, mau apa, yang penting ada kantornya. Ya, dulu banyak media-media yang di Medan itu rumahnya sendiri, ruang tamunya itu mendadak jadi kantor redaksi. Nah, datanglah, terus di depannya itu ada pelangnya memang apa.com. Nah, itulah datang orang Dewan Pers verifikasi. Oh, oke, ada pelang, oke, ada alamatnya, masuk. Udah curiga dia, kenapalah ini kantor redaksinya cuma ada 2 meja, ya kan, yang tidak ada ya mungkin ATK atau mungkin laptop atau apa, cuma meja top polos.
nengok ke belakang, dia nengok dapur. Ada dapur, ada ibu-ibu lagi masak. Betul tuh enggak ini medianya ini sekarang ini? Wartawannya nggak tahu gimana ceritanya, ada 10 orang. Oh, dari mana 10 orang? Pemretnya ada, pemretnya ada, korlitnya ada, redaktornya ada, wartawannya ada. Oh, luar biasa. Gitu. Nah, hanya saja dengan sendirinya kan banyak yang akan di cross check sama mereka. Aktenya betul atau enggak? Peruntukannya untuk media, urusan pers. Nah, lalu dicek lagi Kemenkumhamnya dan sebagainya gitu. Jadi sebetulnya mendirikan sebuah media itu gampang-gampang susah, ya. Tapi itu juga harus saudara-saudara pahami juga. Jadi yang betul itu adalah kita wartawan, kita sudah liputan, bikin beritanya, kita setor ke redaktur. Dari redaktur dieditnya berita kita. Oke, mungkin laporan dia sama pimpinan, tadi berita anggota begini, sesuai dengan proyeksi begini. Oke, dikasihlah sama si layouter atau data entry, terus beritanya terbit, naik gitu. Jadi memang ada suatu proses komunikasi, ya, vertikal, horizontal, dan sebagainya, itu di dalam manajemen medianya itu sendiri gitu. Tapi kalau misalnya kita media online kita cuma sendiri atau mungkin cuma berdua, ya itu ya gimana saya mau bilangnya ya, boleh, tapi Anda sendiri yang akan kewalahan pada saat datang Dewan Pers. Kenapa? Nah, itu nanti kembali lagi ke soal eksistensi kita di Pemprov, Pemkab, Pemko. Salah satu yang menghidupi media, ya, itu sudah pasti iklan, kerjasama. Bagaimana caranya supaya kita bisa melakukan iklan dan kerjasama? Ya, berarti kita harus menjalin hubungan atau relasi dengan lembaga atau pemerintahan. Oke, ternyata dari Pemkab atau Pemko ada persyaratannya. Medianya harus verifikasi, atau mungkin wartawannya harus UKW, harus menyertakan akte, atau mungkin menyertakan NPWP atau bukti e-faktur pajak segala macam kayak gitulah. Nah, ternyata kita nggak punya. Tapi gara-gara kita ingin mendapatkan kerjasama itu, sibuklah kita mencari kesana sini. Tapi kan akhirnya kan jadinya repot sendiri. Makanya baiknya sebelum mendirikan sebuah media itu bagus diskusi dulu, konsultasi dulu. Bagaimana? Jadi pada saat berdiri itu udah betul-betul ada SDM-nya, ada syarat-syarat yang perlu dipenuhinya, jadi nanti nggak repot, gitu, ya. Nah, sehingga kita bicara masalah bisnis media, ya. Berikutnya, Bang. Kita harus pertanyakan dulu, media ini kita dirikan, ini tujuannya untuk apa? Ya. Apakah gara-gara ini tahun politik ini kita rame-rame bikin media online biar bisa mungkin beritakan caleg ini caleg itu, nanti begitu udah siap tahun politik, udah tahu kita siapa presiden, gubernur, wali kota, anggota dewan sebagainya, kita santai-santai dulu setahun 2 tahun, nanti udah 4 tahun ke depan muncul lagi media kita. Bisa jadi itu kita lanjutkan medianya, atau bisa jadi kita ganti nama, bikin lagi media lain sendiri. Cuman kan bisa saja kemudahan yang kita dapatkan sekarang ini mungkin tidak akan kita jumpai lagi di beberapa tahun mendatang. Bisa jadi makin lama makin ketat peraturan atau syarat-syarat untuk mendirikan sebuah media, begitu, ya. Nah, dan pastinya kalau kita mau mendirikan sebuah media, yang wajib itu harus kita jalani fungsi pers itu, ya. Untuk menginformasi, untuk mengedukasi, untuk menghibur dan kontrol sosial. Janganlah beritanya manis-manis semua, jangan juga beritanya negatif-negatif semua. Sebisa mungkin beritanya berimbang, ya kan? Kami pendukung daripada incumbent. Oke, berita tentang incumbent manis terus, bagus terus, yang tahap apa itunya bisa jadi berita, gitu loh, ya kan? Saking manisnya kita mengangkat si
calon incumbent ini, dia datang nonton suatu pertandingan sepak bola antar kecamatan misalnya, ya kan? Datang dia pas final, yang diangkat bukan yang juaranya, ya kan? Calon bupati nonton pertandingan final turnamen sepak bola di sini, gitu. Ya, apa cantiknya berita itu? Kalau saya dapat berita itu saya campakkan itu, ya kan? Nggak penting berita itu, sehingga akhirnya dia melupakan turnamennya. Jadi yang juara siapa? Nggak tahu aku betul. Lah, jadi kau ngapain? Aku dampingin Cabuk. Ngapain Cabuk? Datang, pidato, salam-salam, ngasih hadiah, selesai. Fotonya pun memang foto bupati lagi ngasih piala. Tapi karena terlalu fokusnya dia masih calon bupati, dia sendiri nggak tahu siapa yang juara. Itu piala dikasih ke siapa pun dia nggak tahu. Nah, seperti itu. Nah, itu hal-hal yang bahaya dan jangan sampai itu terjadi. Gitu. Ya, saya termasuk salah satu yang tiada henti terus kritis sama kepemimpinannya dan kebijakan Wali Kota Medan. Ya, lampu pocong itu saya yang paling sering memberitakan itu, ya kan? Berita manis tentang dia, ya ada, tapi nggak banyak kali, karena juga nggak banyak kali yang manis juga tentang dia. Gitu. Faktanya sih gitu aja udah. Gitu. Lebih banyak bagus yang kita kritisi. Ya, artinya ya maaf lah, jangan mentang-mentang mantu bisa enak-enak dia, ya kan? Bukan semuanya gampang dia dapat, ternyata pening dia, ya kan? Ngurus Kota Medan pening dia, gitu. Nah, itu harus kita ingatkan sama dia, gitu. Tapi ternyata fakta yang terjadi selama kepemimpinannya itu, dia juga fokusnya sama media pusat, media lokal itu nggak peduli dia. Jadi kalau misalnya dilihat media lokal mungkin dia nggak tanda siapa enggak. Tapi kalau dia namanya CNN, Kompas, Detik, Okezone, oh suara kali dia. Itulah mungkin yang nempel sama dia. Nah, oke, nggak ada masalah. Udah, akhirnya pun dia pening, lampu pocong lah, jalan rusak lah. Nah, waktu HPN H-2 Presiden mau datang, terdengar juga kabar kalau Presiden datang mau goes naik sepeda. Salah satunya itu lewat kantor saya. Kantor saya itu jalannya rusak. Langsunglah beritakan Presiden Jokowi mau datang, jalanan Kota Medan masih rusak. Jam 12 malam langsung depan kantor, langsung diaspal. Nah, besoknya nggak goes juga ke Jokowi lewat situ. Cuman ya nggak apa-apa, saya yang untung jalanan jadi bagus depan kantor, ya kan? Gitu. Karena termasuk jalan yang menghubungkan dari mau ke rumah gubernur lewat situ, mau ke rumah wali kota lewat situ. Nah, jadi kan udah pasti kalau dari bandara pasti lewat situ. Ya maksudnya iya jalanan rusak, kita sindir sedikit, jepret, baca. Gitu. Oke, aksi, iya aksi. Gitu. Cuman ya udah. Gitu. Terima dia dikritik, gitu. Tapi sayangnya dia tidak ingin membangun hubungan lebih lanjut, gitu. Kurang ajar ini, asik dibanti aja aku ini. Nah. Atau besoknya, aku dibanti kenapa? Begini. Nah, tapi ada aksi yang dibuat sama dia, gitu. Nah kalau misalnya kita bisa membuat itu, nah itu oke, bagus, ya. Karakteristik, nah kita kalau udah bikin media kita harus konsisten. Salah satu di karakteristik pers itu yang wajib dipertahankan itu adalah periodisitas. Kalau koran, kita kalau udah namanya harian, berarti kita tiap hari harus terbit. Walaupun kadang-kadang ada sekarang koran yang mungkin hari Minggu aja nggak terbit. Ya oke, masih sah-sah aja. Karena kita tahu harga kertas dan sebagainya itu mahal. Tapi kalau misalnya kita sudah bikin harian, tapi terbitnya suka-suka, nah, itu bahaya. Ya. Kalau misalnya kita media online, namanya online, era digital, setiap hari harus ada berita, ya. Tapi janganlah pula setiap hari satu beritanya, dari pagi, siang, sore, malam beritanya cuma satu yang update. Ya jangan juga kayak begitu. Konsep media online kan nggak seperti itu, begitu loh, ya. Jadi itu harus dipahami betul. Dan keberadaan media itu sendiri kan
publisitas, berarti untuk publik, untuk orang gitu. Itu yang harus ditekankan gitu. Makanya saya tanya tadi, tujuan kita mendirikan media ini apa gitu. Untuk sur-sur kita sendiri, hanya untuk menarik kue dari kerjasama atau apa gitu, atau memang kita ingin karya jurnalistik kita ini dibaca sama orang ya. Untungnya kalau di media online kan ada orang entah berantah di mana di luar negeri, entah di mana-mana, kalau memang dia lagi ternyata iseng buka, nah, berita kita bisa dibaca sama orang yang kita nggak kenal sekalipun gitu ya. Surat kabar bisa, kalau korannya nyampe ke sana bisa gitu, ya. Dan kalau tadi di jurnalistik praktek kita di lapangan ada 6M, di manajemen media ada juga 6M ya. Dia man, method, manning, machine, material, dan market. Man itu artinya SDM, orang ya, bukan maksudnya mendiskriminasi apa wanita, tapi memang istilahnya biar gampang itu man yang artinya orang ya, bukan pria, orang. Untuk media harus ada orangnya gitu loh ya. Metode, ini metodenya sekarang seperti apa ya, itu hampir sama dengan kita mau online, kita mau harian, kita mau majalah, mau TV atau apa. Terus cara kita liputannya seperti apa, metode, sistem kerja kita seperti apa, itu harus jelas. Money, harus ada modal. Kalau nggak ada modal, ya medianya susah lah untuk berdiri, ya kan? Bersakit-sakit dulu lah kita, ya kan? Nah, mesin, artinya mesin. Kalau misalnya koran, berarti ada mesin cetak, atau ada tempat kita mencetak, ada komputer, laptop, dan sebagainya. Itulah alat-alat pendukung kerja kita sebagai seorang wartawan. Material ini lebih ke surat kabar ya, kertas, tinta, dan sebagainya itu. Market, kita tahu segmen pembaca kita siapa ya. Dan kalau bisa salah satunya itu pada saat kita mendirikan media itu, kita ini mau ngangkat siapa? Apakah kita mengangkat pembaca menengah ke atas, menengah ke bawah? Kita mau narik milenial, kita mau khusus lebih ke bisnis, ke ekonomi atau global, kita mau lebih kepada kriminal. Nah, kita harus tahu market kita siapa, masyarakat yang kita ingin jadikan pembaca, viewers, penonton itu siapa, itu harus ada di kita. Jadi dan yang terakhir itu adalah konvergensi. Surat kabar ya, sudah diingatkan juga oleh kawan-kawan di pusat juga, kalau ada yang memiliki bisnis surat kabar sudah mulai tersendat-sendat napasnya, silakan untuk konvergensi, bukalah media online, media koran itu gitu. Seperti misalnya ada analisa daily, Medan Bisnis dulu ada Medan Bisnis Daily ya, Support Post ada supportpost.com, Medan Post ada Medan Post Online, dan sebagainya gitu. Yang memang satu payung, yang memang mendukung cetak pun mendukung online-nya gitu. Dengan sendirinya mungkin pelan-pelan cetaknya mulai redup, makin berkurang oplahnya. Apakah surat kabar akan mati? Saya rasa susah untuk menghilang, untuk punah surat kabar saya rasa susah. Kenapa? Karena masih banyak orang tua kita yang memiliki kebanggaan tersendiri dia kalau membaca sebuah berita itu dari surat kabar. Punya handphone dia, ada TV, nggak peduli, dia mau nunggu koran. Saking fanatiknya dia sama koran, dia tunggu koran jam berapapun dia datang, mau sore, mau malam, duduk dia di teras, dia baca. Padahal mungkin kita anaknya atau apa, kita udah tahu duluan berita itu, gitu. Tapi dia nggak. Selama masih ada generasi itu, koran akan susah untuk punah. Dan bukan tak mungkin kita sendiri yang mungkin kerja di surat kabar pun seperti itu, masih tetap
menjaga eksistensi daripada surat kabar kita sendiri dengan selalu membacanya. Memang ada juga kemarin itu kegiatan dari SPS yang meningkatkan budaya baca sama anak-anak pelajar. Tapi faktanya pelajar mungkin baru kali itu dia megang koran, ya kan? Karena anak pelajar itu sudah pasti kalau mencari informasi itu langsung dari HP-nya masing-masing. Gitu. Padahal dulu koran ada semua, jadwal penerbangan ada, jadwal sholat ada, jadwal ibadah ada, jadwal kereta api ada, semuanya ada di situ. Jadwal macam-macam. Ternyata pelan-pelan mulai berkembang era digitalisasi, jadwal-jadwal seperti itu nggak ada lagi. Gitu. Ya kan? Koran akhirnya hanya berisikan tentang berita-berita, walaupun didukung dengan beberapa iklan-iklan gitu. Karena ya sudah mulai tergeser oleh keberadaan daripada media online gitu. Tapi kalau ada media online dan media cetak yang saling mendukung, koran itu mungkin akan susah punah. Kemarin pemilik Kompas, Jakob Utama, meninggal dunia. Semua orang media mengira Kompas cetak tidak akan ada lagi. Tapi ternyata dia pernah berpesan, itu marwahku, jaga cetaknya. Mau nggak mau anak-anaknya menjaga apapun ceritanya, mau susahnya minta ampun, beratnya kayak gimana, cetak tetap cetak. Walaupun sebetulnya anak-anaknya sudah berpikir cetak tidak lagi, kita kembangkan bisnis online, bisnis TV dan bisnis lain mereka yang seperti hotel apa dan sebagainya gitu. Tapi karena ada permintaan, ya itu tidak terjadi. Karena kita ini Sumatera Utara jujur, patokan kita itu Kompas masih. Kalau Kompas masih bisa terbit, berarti kita masih bisa terbit. Kalau Kompas sudah nggak terbit, nah udah selesai lah kita. Kompas nggak terbit lagi, kenapa? Nah, kita baru berpikir. Tapi selama Kompas masih bisa terbit di tengah badai, ya sudah, kita pun yang di Sumatera Utara yakin aja masih bisa kita. Kenapa enggak? Mau 1000 pun oplah kita, mau berapapun, yang penting kita usahakan tetap terbit. Begitu. Jadi kawan-kawan semua, itulah materi ya yang bisa saya sampaikan, saya berbagi dengan saudara-saudara semua. Tapi saya juga ada titipan tadi dari ketua panitia, dari Bang Tupal tadi, untuk sedikit menyinggung tentang UKW atau uji kompetensi wartawan. Jadi kalau saya boleh tahu, siapa di sini yang sudah UKW? Nah, tidak ada masalah. Apakah UKW itu wajib? Mau dibilang wajib, susah saya menjawabnya. Kenapa? Hanya wartawanlah yang kita sudah menjadi orangnya, sudah menjalani profesinya, baru diuji. Atau mungkin sama kayak guru juga ya. Gitu. Menjadi pengacara, kita tes dulu segala macam, lulus baru jadi. Dokter, tes dulu segala macam, baru jadi. Wartawan, kita jadi, nggak ada tes, nggak ada masalah, terjadi wartawan kita. Gitu. Hanya saja keberadaan daripada UKW itu yang memang diharapkan disosialisasikan kepada seluruh wartawan di Sumatera Utara dari manapun itu untuk bisa diikuti, untuk diperhatikan. Kenapa? Dengan kita mengikuti UKW itu, kita lulus, maka kita akan berlabel wartawan yang kompeten. Berarti selama ini aku nggak kompeten, mungkin kompeten di medianya masing-masing, ya. Saya misalnya kawan-kawan semua ini wartawan saya, ya, satu media kita. Bagi saya, saudara semua ini kompeten. Ya, pun terbukti. Kalian ke lapangan menghasilkan berita, beritanya pun terbit, kompeten, bisa. Yang redaktur bisa dia melakukan editing, mimpin rapat segala macam, kompeten gitu. Tetapi kan hanya saya yang mengakui, media yang mengakui kalau Anda itu kompeten. Mungkin sesama kawan di lapangan, bisa media sendiri, bisa media lain yang mengakui kita kompeten. Alangkah lebih bangganya kalau misalnya kita juga diakui kompeten oleh negara, gitu. Dan UKW itu sendiri tidak ada yang perlu ditakutkan.
apa yang kita lakukan sehari-hari itu saja yang diuji. Menulis berita, ya, wawancara, ya, bikin tor, sudah tadi, rapat, ya, masuk rapat aja nggak bisa sih, penting ngomong aja, ya kan? Lalu ada berita, pasti beritanya berantakan, dikoreksi, dibalikin sama si wartawan, perbaiki sesuai yang saya koreksi. Masuk nggak ngerti, masuk nggak bisa, kan pasti pernah juga. Kita bikin berita, dicoret sama redaktur, ditakon apa nih, kau edit, kau betulin ini, kita betulin. Mungkin sekali, 2 kali, 3 kali baru betul, tapi yang penting kita sudah pernah melakukan itu, ya kan? Dan juga kita bisa menentukan apa sih yang mau kita liput. Udah, hanya saja 3 hal yang selalu saya kasih tahu juga sama peserta yang tidak enak ikut KW ini, cuma ada 3 hal. 1, peserta pasti grogi. Grogi dalam arti kalian ngetik di laptop atau ngetik di handphone. Penguji itu kan pasti muter mengelilingi kalian. Mungkin kalian risih lagi ngetik kan. Abang sana lah bang, nggak mungkin kalian gitu kan penguji. Kalian harus terima kalau penguji, karena penguji kan ingin memastikan kalian memang ngerjain atau enggak. Kalian memang kerja atau ternyata ada jokinya. Nah, OKW pun ada jokinya, dan saya pernah menemukannya itu. Waktu itu ibu-ibu di Bukit Tinggi, laptop ada, tapi laptopnya ditutup. Dia nulis tangan kanan, nulis di kertas. Handphone dia pakai tangan kiri, yang dibuka WA, 1 jari yang dipakai. Paten juga ibu ini, ngetik 1 jari, saya aja 2 jari, jempol dua-duanya. Ibu ini telunjuk sambil nyatat. Oke, kita perhatikan ibu ini. Tiba-tiba begitu suruh kumpul kerjaannya, kumpul. Ternyata yang diketik ibu itu lebih banyak daripada yang saya lihat pakai laptop sibuk-sibuk 11 jam. Bisa lebih banyak ibu itu panjang kerjaannya daripada yang pakai laptop. Curiga lah saya. Ternyata betul, ibu itu pakai joki. Saya lagi lewat, saya lagi di situ, sok-sok aja dia kayak orang bingung gini. Saya pergi, ngambil kue, minum, tiba-tiba atau dia pakai pos kan, cepetan deh kirimkan dulu, kamu deh gini. Dah, dan ternyata jokinya di luar, di ruang tamu di luar. Karena kelihatan, ini siapa lah adek ini, kok sibuk dia ngetik-ngetik sendiri gitu. Ternyata akhirnya ketahuan, dan akhirnya ibu itu tidak lulus. Ya, level utama pula yang diikutinya dia. Gitu. Jadi artinya kalau harus kita pakai joki atau misal kita pelagiat, berarti kita nggak percaya sama kemampuan kita sendiri. Gitu. Kemarin saya baru pulang uji di Aceh. Nah, memang agak sedikit ada inilah ya kendala bahasa, tetapi saya juga berusaha menjelaskan kepada mereka sesimpel mungkin, sederhana mungkin, di mana para peserta itu bisa paham apa maksud saya dan apa yang harus mereka kerjakan. Ternyata mereka bisa memahaminya. Tapi walaupun itu juga ada yang groginya minta ampun, ada yang harus ngulang-ulang. Nah, tapi itu juga tergantung si penguji. Pengujinya macam-macam. Ada penguji yang oke, kerjakan setengah jam ya, 30 menit kumpul. 30 menit kumpul, siap nggak siap, nggak peduli dia, terima. Oke, selanjutnya kita ujian yang ini. Nah, itu ada dosen, penguji yang seperti itu. Ada yang, ayo udah 30 menit nih, belum ngeprint kalian. Nah, masih dikasih toleransi 5 menit, 10 menit. Nah ya, aku hitung 3 menit lagi nggak sampai, selesai kalian. Nah, sibuk ngeprint, dapat. Ada penguji yang, aduh, ini salah ini. Sini. Kau betulin dulu ini gini. Nah, memberi kesempatan gitu. Janganlah juga hanya karena mungkin satu kalimat atau satu kata kita langsung memvonis peserta itu nggak ngerti. Ya nggak lucu juga, ya kan? Tapi ya itu kembali lagi kepada si penguji gitu. Ya, itu satu tadi grogi. Yang kedua dikasih waktu. Selama ini kita kalau liputan udah dapat bahan
santai kita, ngopi dulu, makan dulu, pulang dulu ke rumah gitu. Ini enggak, begitu dapat perintah, kerjakan. Ada yang 20 menit, ada yang 30 menit, ada yang 50 menit, ada yang 1 jam. Nah, berarti kalian pesertanya itu juga diajarkan untuk bisa berada di bawah tekanan. Kalau selama ini kita santai-santai nggak ada waktu, ya mungkin hampir nggak kenal kita yang namanya deadline, hanya gara-gara ini, ya akhirnya kalian disuruh mengerjakan suatu modul dengan tekanan waktu. Gitu. Ada yang bisa, ada yang enggak. Ya, yang ketiga, yang paling enak, nah, termasuk saya juga sebagai seorang penguji, tidak bisa merokok sembarangan. Nah, biasanya kalau kita merokok, udah sama merokok, lancar, otak pun lancar, gitu. Nggak bisa merokok, sakit kepala, ya kan? Saya penguji, tenang, oke kerjakan ya. Aduh, lama kali setengah jam. Aduh, lama kali break makan siang. Gitu. Walaupun bisa, nyolong-nyolong bisa. Tapi kan saya juga penguji kan juga bagusnya kan tetap berada dengan peserta-pesertanya gitu. Jadi ada beberapa memang yang sempat saya tanyakan ya. Saya juga sempat iseng-iseng ngecek gitu ya. Ada nggak di antara saudara-saudara yang pernah ikut? Ternyata memang belum ada. Jadi tidak ada salahnya pada saudara-saudara untuk menguji, mengukur. Itu bukan ujian ya, tapi menguji, mengukur kemampuan saudara sebagai seorang wartawan. Memang betul nggak sih kali wartawan? Memang betul gitu. Tapi apakah juga saudara bisa dinyatakan kompeten? Gitu. Kalau misalnya tidak lulus, ya kan? Itu hanya kalian dan penguji yang tahu. Mohon maaf, karena materi ini tidak terpenuhi atau kalian tidak mengerti, saya belum bisa nyatakan Anda kompeten. Jadi jangan berkecil hati, silakan mencoba lagi 6 bulan kemudian. Nah, rehatnya itu 6 bulan kemudian baru bisa ikut lagi. Bukan habis itu ada UKW bisa ikut lagi, enggak. Break dulu 6 bulan dengan harapan 6 bulan itu dia belajar lagi segala macam. Hanya saya dan peserta yang tahu, dan tidak kita sebar-sebarkan. Siapa yang nggak lulus? Aku cuma 2 orang. Oke, tadi kasih tahu si ini sama si ini. Akhirnya kalau misalnya tahu, si peserta kan pasti kecil hati, ya kan, tidur tak enak, ya kan, malu sama keluarga, malu sama kawan. Apalagi kalau dia senior, bayangin. Atau dia ketua, atau dia yang dituakan, bahaya. Nggak lulus dia. Karena juga bisa jadi merasakan ada beban, ya kan. Jadi tidak perlu berkecil hati. Ada peserta yang sampai 3 kali dia nggak lulus, ya. Pernah ikut di Medan, pernah ikut di kabupaten kotanya sendiri, balik lagi ikut ke Medan, nggak ikut 3 kali. Hanya gara-gara 1 yang dia gagal. Jadi ada 10 materi yang diuji, 1 saja gagal, tetap belum lulus. Memang susah-susah gampang gitu, ya. Jadi uji UKW yang keempat kali dia ikut. Untungnya itu 4 penguji itu berbeda-beda gitu. Yang keempat mungkin dia dapat pengujinya agak baik hati atau mungkin lebih memahami gitu. Akhirnya dia pun lulus gitu. Pokoknya saya juga bisa jamin kepada saudara-saudara, bila mana Anda berminat untuk mengikuti UKW lalu tiba-tiba lulus, bisa jadi ada seperti salah satu peserta di Kisaran waktu itu, lompat ya, lompat lagi duduk begini, selamat ya bang, Anda dinyatakan kompeten. Lupa di salamnya saya, tiba-tiba ada guru lompat ya, satu ruangan heboh, ketawa semua, karena selebrasinya itu kayak macam dia habis cetak gol kemenangan gitu, lompat dia, saya pun, ya kan. Ternyata usut punya usut, dia pernah tidak lulus, lalu tiba-tiba dia ikut, dia lulus. Jadi ada kebanggaan tersendiri sama dia. Ditambah lagi semua orang yang sudah pernah ikutan nengokin dia,
Cemana, muka senyum berarti lulus, muka sedih berarti gagal lagi dia. Berarti dia menunjukkan ekspresinya dengan kegembiraan yang luar biasa. Saya sendiri puas kalau misalnya ternyata ada yang lulus sampai akhirnya dia bisa bangga seperti itu, saya puas gitu. Apalagi itu kan juga membangun tali silaturahim gitu. Jadi nggak cuma sebatas UKW itu aja, akhirnya kan tetap lanjut gitu. Dan juga kepada saudara-saudara juga pasti jadi nambah banyak kenalan dari media-media lain, kota lain, juga nambah narasumber dengan penguji-penguji nasional, ya kan? Dan juga salah satu yang diujikan itu adalah jejaring. Nah, jejaring ini saudara-saudara itu menuliskan 20 nama narasumber sesuai dengan yang biasa kita liputan atau campur aduk, ya, berbagai bidang ada gitu. Nanti ditunjuk sama penguji, telepon si ini. Kalau bisa diangkat, ya, ngobrol, silakan ngobrol. Tunjukkan kalau memang narasumber dengan Anda itu memang saling kenal, gitu. Ya, tapi jangan sekali-sekali menipu. Tetangga dibilangnya bupati, gitu. Ya kan, family dibilangnya wali kota, gitu. Jangan. Gitu. Karena bukan tak mungkin dapat tiba-tiba penguji Sumatera Utara kenal pula dia sama yang kalian masuk tipu itu, ya kan nggak lucu, gitu. Ya, banyak juga sih pernah kejadian seperti itu, gitu. Jadi saya rasa itu saja. Kalau memang ada